Materi keenam dari modul Financial Accounting adalah intangible asset atau aset tidak berwujud. Yang kita akan pelajari adalah mengenai aset tidak berwujud atau intangible asset dan kemudian jenis-jenis intangible asset. Pertama adalah karakteristik dari intangible asset. Yang pertama, bisa diidentifikasi, kemudian tidak berbentuk fisik, kemudian bukan aset moneter, umumnya dimasukkan ke dalam non-current asset. Jenis umum dari intangible asset adalah paten, copyright, franchise atau license ya, trademark atau merek dagang, customer list dan goodwill. Kemudian bagaimana valuasi terkait dengan aset tidak berwujud? Jika ada pembelian dari aset tidak berwujud, maka dicatat sesuai dengan biaya, termasuk semua biaya akuisisi ditambah pengeluaran untuk membuat aset tidak berwujud siap untuk digunakan sesuai tujuannya. Biaya umumnya berbentuk harga beli, biaya hukum, dan biaya tak terduga lainnya. Jika intangible asset dibuat secara internal, maka perusahaan mengeluarkan semua biaya fase penelitian dan beberapa biaya fase pengembangan. Kemudian biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi begitu kriteria kelayakan ekonomi dipenuhi. Menurut standar IFRS itu mengidentifikasi beberapa kriteria spesifik yang harus dipenuhi sebelum biaya pengembangan dapat dikapitalisasi. Ini tahapan ya terkait dengan pembuatan intangible asset secara internal ya. Jadi ketika awal project ya dan fase research ya, semua pengeluaran tersebut belum bisa dikapitalisasi sampai terlihat ekonominya ya, kemungkinan viability dari ekonominya, baru expense semua dari awal project itu bisa dikapitalisasi dan siap untuk dijual ya. Kemudian amortisasi dari aset tidak berwujud atau intangible asset. Ada yang disebut dengan limited life intangibles, yaitu amortisasi dengan biaya sistematis atas pengeluaran selama masa manfaat. Akun aset kredit atau akumulasi amortisasi. Kemudian masa manfaat harus mencerminkan periode di mana aset akan berkontribusi terhadap arus kas, dan amortisasi harus lebih kecil dari nilai sisa. Kemudian ada yang dinamakan indefinite life intangible, yaitu tidak ada batas waktu yang dapat diperkirakan tentang waktu aset diharapkan untuk memberikan arus kas. Jadi tidak ada batasan kapan masa manfaat arus kas, kapan masa manfaat aset dapat menghasilkan arus kas ya. Kemudian harus diuji untuk penurunan nilai setidaknya setiap tahun, tapi tidak ada amortisasi. Nah ini ada gambarnya, jadi tergantung ya mana tipe intangible-nya, limited life atau indefinite life ya. Kalau dibeli maka dapat langsung dikapitalisasi, begitu juga dengan indefinite. Jika di-create atau dibuat internal itu jadi beban atau expense ya. Kemudian amortisasinya selama masa kegunaan jika limited life ya. Tapi kalau misalnya indefinite itu tidak ada amortisasi. Oke. Selanjutnya ada 6 kategori dari intangible asset atau aset tidak berwujud. Yang pertama terkait dengan marketing, kemudian terkait dengan customer, terkait dengan artistik, terkait dengan kontrak, terkait dengan teknologi, dan goodwill terakhir. Terkait dengan marketing ya, contohnya adalah merek dagang atau trademark atau nama dagang ya, atau trade name. Kemudian koran, nama domain internet, dan perjanjian dan kompetisi. Di Amerika, merek dagang atau nama dagang memiliki perlindungan hukum untuk periode perpanjangan 10 tahun tanpa batas ya. Kemudian dikapitalisasi sesuai harga beli dan tidak ada amortisasi. Kemudian terkait dengan customer related ya, intangible asset, contohnya adalah daftar pelanggan, pesanan atau simpanan produksi, dan hubungan pelanggan kontraktual dan non kontraktual. Dikapitalisasi sesuai biaya akuisisi dan diamortisasi selama masa manfaat. Kemudian terkait dengan artistik ya, contohnya adalah drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, dan video, serta materi audiovisual. Copyright ya,
diberikan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun. Ya. Kemudian dikapitalisasi sesuai biaya perolehan dan amortisasi menjadi beban selama masa manfaat jika kurang dari umur hukum ya, 70 tahun itu. Kemudian kontrak related ya, hubungannya dengan kontrak. Contohnya adalah perjanjian waralaba atau franchise dan lisensi, kemudian izin konstruksi, hak siar, kontrak layanan ya atau pasokan ya. Franchise dengan masa berlaku terbatas harus diamortisasi sebagai biaya operasi selama umur waralaba. Kemudian franchise itu tidak diamortisasi. Franchise itu contohnya kalau di Indonesia terkenal misalnya McDonald ya, Shell, kemudian KFC ya. Kemudian teknologi related intangible asset. Contohnya ini contohnya adalah teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang yang diberikan oleh badan pemerintah. Itu biasanya bentuknya paten ya. Paten memberikan memegang penggunaan eksklusif dalam jangka waktu 20 tahun. Dikapitalisasi sesuai harga beli. Kemudian biaya R&D research and development dapat dibiayakan. Kemudian amortisasi selama umur hukum atau masa manfaat mana yang lebih pendek. Contohnya itu obat-obatan ya. Kalau obat generik dan non paten ya. Obat paten kan ada masa patennya ya, 20 tahun. Kemudian goodwill. Goodwill secara konseptual merupakan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah. Hanya dicatat ketika seluruh bisnis dibeli. Goodwill itu diukur sebagai kelebihan biaya pembelian atas nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi. Yang dibeli ya. Goodwill yang tercipta secara internal tidak dapat dikapitalisasi. Terima kasih.